Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitih. Summa al-Fatihah ila arwahi jami'il awliya wasyahada wassalihin wal ulama'il amilin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, sehingga dengan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan di dalam perkumpulan kita ini Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam selalu tercurah ke haribaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-17. Al-Wahhab artinya yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dia Allah memberi kepada tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dihajatkan kepadanya tanpa mengharapkan balasan atau gantian, baik balasan secara materi, kebendaan, atau berupa pujian, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini nama Allah yang ke-17, Al-Wahhab. Jadi Al-Wahhab tadi kata Imam Al-Ghazali itu artinya adalah yang memberi kepada makhluk-makhluknya, dan ketika Allah memberi tersebut maka Allah tidak mengharapkan imbalan.
Allah tidak mengharapkan pujian. Allah tidak mengharapkan balasan terhadap apa yang Allah beri kepada makhluknya. Berbeda dengan kita makhluk ini. Ketika kita memberi, itu kita ingin orang yang kita beri membalas terhadap pemberian kita. Setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya biasa kita ucapkan terima kasih. Nah ini kita ketika kita memberi orang lain dan dia mengucapkan ucapan terima kasih, maka kita yang memberi menjadi senang. Kita yang memberi menjadi bangga. Kenapa? Diucapkannya terima kasih. Tapi sebaliknya, kita sebagai makhluk ini, sebagai hamba, ketika memberi kepada orang lain dan dia tidak mengucap terima kasih umpama, maka mungkin kita menggerutu. Dek tak terima kasih lah diberi kurang. Dek tak terima kasih lah dibantu orang. Nah, ini kan, ini hamba, makhluk. Tapi Allah Ta'ala, siapapun makhluknya, siapapun hambanya, baik yang beriman dalam arti mereka beribadah kepada Allah, baik beribadah yang wajib mereka kerjakan atau yang sunatnya, ataupun mereka yang tidak beribadah kepada Allah, bahkan yang tidak beriman kepada Allah, Allah tetap kasih, Allah tetap beri. Nah ini dengan namanya Al-Wahhab. Siapapun makhluknya, siapapun hambanya, pasti dia beri. Tidak satupun makhluk Allah yang kelaparan. Tidak satupun makhluk Allah yang merasa kekurangan. Jadi ketika mereka berhajat, ketika mereka membutuhkan, memerlukan, maka akan Allah beri. Jadi kata Imam Ghazali tadi, dia memberi kepada tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dihajatkan kepadanya. Ini kalau kita menilik dari pengertian nama Allah Al-Wahhab ini, maka wajar kalau kita sering berdoa minta kepada Allah mungkin siang malam setiap waktu, tapi toh permintaan kita belum dikasih oleh Allah. Benar tak? Kita lah minta kepada Allah setiap saat, tapi apa yang kita pinta belum diberi oleh Allah Ta'ala, karena Allah lebih mengetahui. Mungkin apa yang kita pinta itu kita belum berhajat, apa yang kita doa kita belum membutuhkannya, makanya Allah belum mengasih, belum memberi apa yang kita pinta tersebut. Jadi Allah akan memberi kepada setiap orang yang berhajat kepada sesuatu tersebut. Kadang-kadang tidak kita minta pun Allah kasih kepada kita. Tidak kita minta Allah beri kepada kita. Nah, ini membuktikan bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Jadi ketika Allah memberikan hajat-hajat hambanya tadi, itu Allah tidak mengharapkan balasan ataupun gantian. Baik balasan itu secara materi, kebendaan ataupun pujian. Kalau kita ya ucapan terima kasih kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini pengertian daripada nama Allah Al-Wahhab. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita berbagai macam anugerah, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Dengan pemberian yang terus-menerus atau berkesinambungan, tanpa ada sedikit pun dalam pemberiannya itu Allah punya kepentingan untuk zatnya. Allah tidak punya kepentingan untuk mengharapkan balasan atau imbalan, karena dia adalah Al-Wahhab tadi.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Wahhab memberikan kepada kita apa-apa yang kita perlukan. Lalu kata Imam Al-Ghazali, apakah sebenarnya yang kita perlukan, yang kita hajatkan dalam hidup kita ini? Artinya tidak semua itu kita hajatkan, tidak semua kita perlukan. Ada sesuatu yang lebih kita perlukan. Nah, di sini Al-Imam Ghazali menyebutkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering kita baca ketika kita berdoa selesai daripada salat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, wahai Tuhan kami, jangan engkau condrongkan hati kami, jangan engkau palingkan hati kami daripada kesesatan sesudah engkau berikan kami petunjuk. Dan berikanlah bagi kami dari sisi engkau rahmah. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini. Jadi doa ini kata ulama bagus dibaca setiap saat. Kita minta agar khususnya keimanan kita, setelah kita diberi petunjuk oleh Allah bisa memeluk agama Islam, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita istiqomah dalam berbuat taat, maka kita minta ditetapkan jangan sampai istiqomah kita berbuat taat tersebut menjadi kendur. Jangan sampai keimanan, keislaman yang sudah Allah berikan kepada kita lepas dari dada kita. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat wahab. Wahab. Dan berilah lana bagi kami min ladunka dari sisi engkau ya Allah rahmatan, akan rahmat. Rahmat ini bahasa kitanya kasih sayang Allah. Rahmat. Jangan nama be rahmat. Makanya kadang-kadang kita sering umpamanya datang ke rumah Pak Rahmat, ada Rahmat dek. Nanya kan, Rahmat ada dek. Nah, kadang-kadang apa jawab kita? Dik dek. Nah itu. Jawabannya kurang pas. Dik dek, kurang pas. Kenapa? Kita meniadakan rahmat. Kita meniadakan rahmat. Padahal kita sebagai hamba, itu sangat mengharapkan rahmatnya Allah. Kita bisa duduk seperti ini, rahmatnya Allah. Benar tak? Rahmatnya Allah. Dengan dimudahkannya oleh Allah hati kita, dijinakkan oleh Allah hati kita, dilangkahkan Allah kaki kita, sehingga dengan begitu mudahnya, tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan, kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majlis taklim. Kita bisa bermuzakarah. Kita bisa bersilaturahmi. Ini semua adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wahab lana min ladunka rahmatan, dan berikan bagi kami dari sisi engkau ya Allah rahmatmu. Nah, di sini Al Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa yang kita butuhkan, yang kita hajatkan,
dalam hidup ini itu adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Dan yang bisa memberikan rahmat itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa. Contoh, ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyebarkan syariat agama, itu di antara yang menentang keras ajaran beliau siapa? Paman beliau sendiri. Benar ya? Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab ini tidak mau beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah keponakan dia sendiri? Dia percaya, dia tidak mau percaya dengan agama yang dibawa oleh keponakannya. Sebabnya Pak, Abu Lahab tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat rahmat dari Allah. Bahkan maaf, ketika kita berdakwah, itu yang pertama menjadi penghalang kita dari kalangan orang-orang dekat kita. Nabi Ibrahim, itu siapa yang menentang? Bapak dia sendiri Azar. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sendiri, istrinya sendiri. Nabi Lut, istri dia sendiri. Maka wajar ketika kita mungkin sudah ada diberi Allah Ta'ala istiqomah berdakwah, sudah mudah kita datang ke majlis-majlis taklim. Mungkin dari sisi lain istri kita ada yang menghalang. Lah tahu umpama malam ini pengajian, umpama nih, baik malam Ahad atau malam Selasa kan, tak tahu bini kita mau keluar bang, malam ini sudah maghrib kita ke BTC. Ini bini kita deh, mentang-mentang baru diberi gaji kan, tanggal mudik umpama. Lah tahu kan jadwal kita malam ini pengajian, tapi istri kita di rumah ngajak kita keluar. Bang, kolah lama dia makan bakso bang, renyik makan bakso. Yuk kita makan bakso sampai maghrib nih. Ini. Di bawe ngamuknya. Lah tahu tipe bini kita kan, bila diturutinnya ngamuk, marah. Paksalah kita rintangan. Benar ya? Rintangan. Dek bini kita, mungkin anak kita, ya macam-macam lah. Karena mereka ini itu sebagai apa itu namanya rintangan, halangan bagi kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nak gilah lah mau pergi kan, hidup motor, kata motor dia hidup. Macam-macam. Padahal sore tadi masih hidup, masih baik mesinnya. Pas nak ke masjid, nak ke majlis taklim, dia hidup. Rintangan. Mungkin saat itu kita tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, selama ini cuma menyebut Rahman. Apa sih sebenarnya pengertian dari rahmat tersebut? Al-Imam Ghazali menyebutkan, apakah arti rahman itu? Ilmu, kata beliau, harta, pangkat, dan kesehatan adalah nikmat. Tetapi belum tentu menjadi suatu rahmat. Jadi nikmat itu belum tentu rahmat. Tapi kalau rahmat jelas sudah nikmat. Karena nikmat ini bisa membawa seseorang dekat dengan Allah, bisa membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang nikmat bisa menjadi azab, kata beliau. Contoh, kita diberi Allah taala harta. Dia harta di nikmat, bukan rahmat. Harta adalah nikmat. Kalau kita bisa menggunakan harta, makanya baginda Nabi kita pernah mengatakan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 perkara. Nah, di antaranya apa?
ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Jadi di akhirat nanti, di persidangan Allah Subhanahu wa taala, 4 ini akan ditanya kepada seluruh makhluknya. Yang pertama apa? Kata Allah, wahai fulan, kemana engkau habiskan umur yang aku berikan kepada engkau? Usia yang aku berikan kepada engkau, kemana engkau habiskan? Umpama kita sebagai hamba diberi oleh Allah umur 60 tahun. Allah beri umur kita 60 tahun. Makanya Al-Imam Ghazali kan membagikan waktu itu terbagi 3. 8 jam dimanfaatkan untuk beribadah. 8 jam digunakan untuk berusaha. 8 jam digunakan untuk istirahat. Jadi 24 jam, 8 kali 3, benar tak? 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk berusaha begawi, 8 jam untuk istirahat termasuk tidur. Nah, ini Imam Ghazali membagikan waktu itu agar apa? Umur kita yang kita habiskan dalam 24 jam itu tidak keluar dari 3 tadi. Untuk ibadah, untuk berusaha dunia kita, atau untuk kita istirahat. Cuma pertanyaannya, apakah 8 jam ini sudah kita bagikan secara rata? Rata loh. 8 jam ibadah, 8 jam untuk kita berusaha, 8 jam untuk kita istirahat. Lah rata loh. Belum rata. Yang banyak terbuang mana? Waktu yang dibagi untuk ibadah. Lah pernah kamu hitung sehari itu apakah kita mencapai 8 jam waktu untuk ibadah? Lah dilom, apa lebih? Apa lebih 8 jam? Aku yakin banyak kurangnya. Artinya tidak dimanfaatkan 8 jam itu untuk ibadah. Benar tak? Bukti saja. Kan kita ni paling-paling yang wajibnya kita kerja 5 waktu. Isilah 5 waktu ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setengah jam. Sewaktuan. Subuh setengah jam, zuhur setengah jam, asar setengah jam, maghrib setengah jam, isya setengah jam. Berapa? 2 jam setengah. Lagi ada 5 jam setengah. Lagi ada 5 jam setengah. Nah, 5 jam setengah ke mana kita makai ya? Sembahyang duha. Isilah setengah jam, 3 jam berapa? Kemudian apa lagi? Majlis taklim kan? Ya ke seminggu kali. Benar? Seminggu 3 kali ke subuh kan? Sejam lah. Baru 4 jam. Agak ada 4 jam. Agak ada 4 jam. Maka kadang-kadang kita iri ya dengan jamaah-jamaah kita yang tabligh. Itu mereka kan dakwah dari rumah ke rumah, benar? Dari musala ke musala, dari masjid ke masjid. Nah, mereka iktikaf sekian jam waktu mereka beribadah kepada Allah. Mungkin mereka bisa memanfaatkan 8 jam itu untuk ibadah. Nah, kita ada sampai dipulkan 4 jam kita ibadah dalam 24 jam. Agi ada 4 jam kurangan. 4 jam. Yang banyak apa? Berusaha. Begawi banyak lebih daripada 8 jam. Umpama kita pergi kantor atau pergi begawi sebagai buruh bangunan umpama, pergi jam 7, pulang jam 4. Benar tak?
Berapa jam lah? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Istirahat zuhur kan? Banyak ya. Apalagi kalau 8 jam bahkan lebih mungkin kita habiskan waktu kita yang dia terpakai ya. Ngobrol, berkisah, nampel, gimidang. Nah, banyak kan? Main gap, main rimei, main catur, yang kisah boleh bukan. Nah, benar. Lom tidur aben. Nah, lebih 8 jam. Seandainya 8 jam saja kita manfaatkan, kita gunakan untuk istirahat dalam sehari. Kalau umur kita 60 tahun, berarti sudah berapa? 8 jam sehari kita tidur. Dikali 60 tahun. Hampir setengah waktu kita, sepertiganya benar. Sepertiganya kurang lebih 30 tahun. Waktu kita tuh tidak terpakai, habis karena kita tidur tadi. Itu kalau tidurnya 8 jam. Maunya lebih 8 jam tidur umpama, berarti banyak yang tidak terpakai ya, yang sia-sia umur kita itu. Maka Allah beri umpama umur kita cuma 60 tahun. 30 tahun untuk ibadah, 30 tahun untuk istirahat, 30 tahun untuk bekerja. Nah, itu kalau terpenuhi. Tapi kalau kurang, kayak ibadah tadi, mungkin dia sampai 30 tahun kita beribadah. Dia sampai mungkin 30 tahun kita beribadah, maka rugi kita. Di sinilah penyesalan kita nanti. Ketika ditanya oleh Allah, kemana engkau habiskan umur engkau, wahai fulan? Yang kedua yang Allah tanyakan, batang tubuh kita ini, kemana kita habiskan selama kita hidup? Apakah ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah untuk beribadah, atau hanya melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya? Nah, yang ketiga yang Allah tanya, an malihi, tentang hartanya, min aina iktisabahu, dari mana dapatnya, dan kemana anfaqahu, kita belanjakan. Apakah kita dapat dari yang halal, kita belanjakan kepada yang Allah suruh, atau kita dapat dari yang halal, kita belanja kepada yang Allah larang? Atau bisa juga kita dapatnya dari yang haram, kita belanjakan kepada yang halal, atau dapatnya dari yang haram, kita manfaatkan, kita belanjakan kepada yang haram. Ini dua pertanyaan. Dapat dari mana, belanjanya kemana? Nah, yang keempatnya Allah tanya tentang ilmu kita. Ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan, apakah itu sudah kita amalkan atau belum? Maka kiai kami dulu pernah mengatakan, agar kita ini termasuk orang yang mengamalkan ilmu, setidak-tidaknya cukup 1 kali kita kerjakan. Umpama kita dia sanggup setiap saat, mungkin kita akan belajar ilmu fikih, sampai lembab sholat, sholat surat tasbih. Itu kan Nabi kita mengatakan kepada paman beliau, karena manfaatnya luar biasa. Usahakan kalau bisa sholat sunat tasbih itu setiap hari. Cuma kita nih sanggup deh, dia sanggup tiap hari kan? Karena lama. Tasbih dia 300 kali macam ya, 4 rakaat. Dia sanggup setiap hari. Nabi kita menganjurkan kepada pamannya, dan ini untuk kita umatnya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Dia sanggup juga seminggu sekali, sebulan sekali. Dia bisa juga setahun sekali.
Dia baca juga setahun sekali, seumur hidup sekali. Nah, ketika kita lah belajar, lah paham, nah, setidak-tidaknya agar kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu, agar nanti di akhirat jangan menjadi penyesalan ketika Allah tanya ilmu itu dia amal atau tidak, maka kerjakanlah sekali seumur hidup. Kalau dia bisa setahun sekali, kalau dia bisa setahun sekali, sebulan sekali, ya. Ini. Agar kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Nah, ini. Di 4 ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta. Di harta ini ketika kita bawa untuk berbuat taat kepada Allah, umpama kita dapat duit, dapat gajian bulan nih, sebahagian kita beli baju koko, umpama kita beli baju koko, kita pakai baju itu untuk sholat, kita pakai baju itu untuk berbuat taat, berarti harta yang kita dapat itu adalah rahmat bagi kita. Rahmat. Tapi kalau gaji kita bulan ini, hasil jerih payah kita bekerja bulan ini, kita bawa untuk maksiat, maka itu harta bukannya rahmat, tapi adalah azab bagi kita. Nikmat, cuma nikmat yang membawa azab. Pangkat kita gitu juga, kesehatan kita itu juga. Allah beri kita nikmat sehat. Kemana nikmat sehat ini kita manfaatkan? Apakah dia menjadi rahmat bagi kita sehat tersebut, atau menjadi azab bagi kita? Itu terserah kita lah untuk menggunakannya. Kata Allah, afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala yatafakkarun. Banyak Allah singgung. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak mentadabburkannya? Ini Allah memberi singgungan kepada kita tentang masalah kehidupan kita ini. Artinya apa? Tergantung kepada kita kemana kita membawa kehidupan kita ini. Apakah kita memanfaatkan nikmat tersebut sebagai rahmat, atau apakah sebagai azab? Dan rahmat adalah bagian daripada nikmat Allah yang besar, yang hanya diberikannya kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ingat, rahmat itu cuma untuk orang yang beriman. Pemberian-pemberian Allah itu bisa dikatakan rahmat kalau yang menerima ini adalah orang-orang yang beriman. Tapi ketika yang menerima ini orang-orang tidak beriman, maka itu namanya bukan rahmat, tapi azab. Sebaliknya, kata beliau, kita jangan meminta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita supaya kita berdoa memohon diberi rahmat. Apalagi sekarang kan kita sudah masuk malam yang ke-7 daripada bulan Rajab. Malam 7, benar. Malam yang ke-7 bulan Rajab 1444 Hijriah. Nah, ulama-ulama kita itu memberikan amalan khusus kepada kita. Mereka ajarkan zikir-zikir di bulan Rajab. Mungkin sebagian kita sudah mengamalkan. Itu kan ada dibaca pagi dan sore. Di antaranya apa? Allahummaghfirli warhamni watub alayya. Nggak tahu kan? Allahummaghfirli warhamni watub alayya. Itu dibaca pagi 70, sore 70. Allahummaghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, dan beri aku rahmat. Kasih sayangi aku. Nah, kita minta sesuai dengan perkataan Imam Ghazali. Jadi kata beliau, mintalah kepada Allah akan rahmat.
Jadi kita baca zikir Allah maghfirli warhamni, itu sudah minta kepada Allah. Warhamni, ya Allah beri aku rahmat. Beri aku rahmat, rahmati aku, sayangi aku ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubat aku. Nah, ini Allah mengatakan, kata Imam Ghazali, berdoalah kepada Allah memohon dari rahmatnya. Karena yang kita perlukan adalah rahmat Allah. Harta adalah menjadi nikmat apabila kita gunakan kepada taat. Tetapi apabila kita gunakan kepada maksiat, maka dia menjadi azab. Jadi yang harus kita minta kepada Allah adalah rahmatnya, sebagaimana firman-Nya, wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berilah bagi kami dari sisi Engkau ya Allah rahmat-Mu. Nah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Ghazali memberikan kepada kita yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita minta kepada Allah, yaitu ada 6 perkara. Jadi kalau 6 perkara ini sudah kita dapatkan, maka kata Imam Ghazali, kita sudah lengkap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana hablana min ladunka rahmah, ya Allah beri kepada kami rahmat. Nah, ketika kita meminta dengan kalimat rahmat, itu kata Imam Ghazali, setidak-tidaknya ada di antara salah satu yang 6 ini. Bahasa kita, di Ustaz sebut itemnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup, ya Allah beri aku rahmat. Nah, bisa salah satu ini kita dapati. Nah, yang pertama apa? Ketika kita minta rahmat, itu berarti kita mendapatkan cahaya iman. Dan kita alhamdulillah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah mendapat rahmat dari Allah. Allah memberikan kepada kita cahaya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur kepada Allah, tidak mensekutuai Allah. Nah, kita bisa mentauhidkan Allah, kita bisa mengesahkan Allah, berarti rahmat dari Allah. Dan mendapatkan makrifah dalam hati, pengenalan kita. Caranya apa? Seperti sekarang kita lakukan, dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cara kita mengenal Allah lewat namanya. Kan ada sebagian lewat af'alnya, lewat sifatnya. Nah, kita sekarang belajar mengenal Allah lewat nama-namanya. Ini yang pertama. Ketika kita mendapatkan cahaya iman, ketika kita memperoleh bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti satu rahmat sudah kita dapat. Satu bagian daripada rahmat sudah kita peroleh. Ini. Yang kedua kata Imam Ghazali, hasilnya mendapatkan cahaya taat. Kita bisa berbuat taat. Cahaya kita bisa beribadah. Cahaya kita bisa berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala pada menggunakan anggota-anggota tubuh kita. Waktu kita sholat, itu semua anggota tubuh kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mulut kita, mata kita, kepala kita, pikiran kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menggunakan seluruh anggota kita ketika kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa berkhidmat menggunakan seluruh anggota kita, itu merupakan bagian daripada rahmat Allah. Kita bisa berbuat taat, kita bisa beribadah, itu semata-mata rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita berilmu. Banyak orang berilmu tapi maaf,
Ketika ada majelis taklim, mereka malas untuk belajar. Kenapa? Mungkin beranggapan menurut bahasa kita dia serak dengan ustadznya, mungkin dia serak dengan kajiannya. Nah ini berarti apa? Mereka tidak mendapat rahmat dari Allah. Karena siapapun yang memberi pelajaran, ketika kita hadir di tempat itu, setidak-tidaknya kita sudah mendapat rahmat dari Allah. Duduk saja, walaupun maaf nih, tidur kita, umpama kan, karena capek gawe seharian, tidur, tetap dapat rahmat Allah. Ini untungnya kita bermajlis. Jadi banyak orang-orang pilihan Allah yang Allah mudahkan langkahnya untuk datang ke majlis ilmu. Karena ulama mengatakan di antara cara Allah menurunkan rahmatnya seperti tempat kita ini, masjid. Nah, ini cara Allah, tempat Allah menurunkan rahmatnya, masjid, majlis ilmu. Kita sekedudukan dengan orang-orang alim, para ulama. Itu adalah tempat-tempat di mana kita ingin memperoleh rahmatnya Allah. Kita ziarah kepada kubur para wali-wali, orang alim. Itu cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita menyebutkan kisah biografi profil seorang wali, itu Allah turunkan rahmat. Kan? Ketika disebutkan riwayat seorang kekasih Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Jadi kita bisa mendapat cahaya, bisa berbuat taat, bisa beribadah, bisa berkhidmat kepada Allah. Itu bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, kita bisa mendapatkan kemudahan dalam hidup, baik urusan kesehatan, keamanan atau lainnya. Kita begawi dari rumah turun nih, ingin berusaha, dapat hasilnya memuaskan, itu rahmat dari Allah. Apalagi hasil dari usaha kita bisa kita buat untuk taat kepada Allah, itu rahmat. Artinya kita usaha kita nih lancar, itu rahmat. Kemudian hasilnya mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut. Ini. Makanya ulama-ulama dahulu mereka paling khawatir ketika menghadapi yang namanya sakaratul maut. Karena inilah finishnya kehidupan kita. Apakah kita memperoleh husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ini ulama nih, para wali paling khawatir, takut ketika mereka menghadapi sakaratul maut, mereka digelincirkan oleh iblis. Kan ini godaan yang sangat berat. Mungkin kita sering menyaksikan orang yang mau meninggal dunia ya, berbagai macam karakter mereka. Ada yang meninggalnya tersenyum, ada yang meninggalnya mungkin serem melihatnya. Kenapa? Karena mereka yang meninggal dunia itu sudah diperlihatkan oleh Allah tempat mereka nantinya. Kalau mereka ahli ibadah, orang-orang soleh, orang-orang baik, Allah perlihatkan tempat mereka di surga. Maka mereka tersenyum karena sudah melihatkan tempat mereka. Biar ada juga sebagian kita lihat serem karena Allah sudah menampakkan, melihatkan tempat mereka di neraka. Takut mereka, sehingga apa? Wajah mereka itu memberi takutan. Ini diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan ketika kita menghadapi sakaratul maut, yang ini merupakan ujian yang terberat bagi kita. Diberi oleh Allah Ta'ala kita kemudahan, tidak berkeluh kesah, tidak susah ketika meninggal dunia. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca di kitab-kitab itu, na'udzubillah min zalik, orang yang menghadapi kematian itu luar biasa susahnya. Ada yang ditimpa oleh Allah merasa kehausan. Kata ulama, seandainya orang yang merasa kehausan saat mau meninggal dunia diberikan minum air sedirinya ini, maka itu tidak bisa menghilangkan rasa dahaga atau hausnya mereka. Saking susahnya itu.
Maka kita jangan sampai tidak membaca doa agar kita memperoleh husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Bahkan di antara amalan para wali-wali itu, mereka tidak pernah lupa membaca zikir ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, ini. Bahkan di dalam ratib Al-Imam Al-Haddad itu semua zikir-zikir ratib beliau itu jumlahnya 33. Nah, kecuali kalimat apa itu? Ya zal jalali wal ikram amitna alal Islam. Itu beliau mengulang kalimat itu 7 kali. Itu bagi yang jemaah yang sering baca ratib Al-Haddad itu ada kan? Ya zal jalali wal ikram amitna alal Islam. Ada. Itu dibaca 7 kali. Nah, yang lain cuma 3. Salawat 3, istighfar 3. Nah, yang lainnya 3, yang itu 7. Ini beliau mengistimewakan, melebihkan agar kita memperoleh husnul khatimah. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Nah, orang yang dimudahkan oleh Allah husnul khatimah itu merupakan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di alam kubur. Ini pasti wajib kita imani. Ustaz, mau lagi hidupnya kok apal kok jawaban boleh deh. Kata malaikat marrabbuka, kita jawab Allahu rabbi. Wa man nabiyuka Muhammadun nabi. Kita hafal kita. Saking apalnya peribahasanya, saking apalnya, tengah tidur tanya orang tahu jawab lagi hidup. Nah, itu dia menjamin kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir di kubur. Itu yang bisa menjawab adalah keimanan kita, ibadah kita. Tapi kalau kita hafal, ibadah jalan bagus. Ya takutnya ngapal jawabannya ibadah dek kan, tetaplah puluh buat malaikat. Dia tanya apa? Nya puluh buat ya pentoknya. Ini wajib kita imani. Nah, kita bisa menjawab itu satu rahmat dari Allah. Karena ini Pak, keuntungan kita. Kemudian yang terakhir kata Imam Ghazali, kita bisa mendapat kemudahan dalam hisab nanti di hadapan Allah. Ketika amal kita dihitung oleh Allah, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini bagian rahmat Allah. Jadi ketika kita minta rahmat, salah satu 6 tadi sudah kita peroleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita agar kita bisa diliputi oleh keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.